Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur atas anugerah, kebaikan, berkat dan pertolongan-Mu menghantarkan kami ada sampai saat ini. Bapa, kiranya berkenan akan puji-pujian dan doa-doa kami yang kami naikkan dalam hadirat Tuhan. Kekuatan kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami kembalikan bagi Engkau Bapa di surga. Waktu yang terindah untuk pemberitaan firman Allah. Maksimalkan urapan atas hamba-Mu ini. Sampaikan isi hati-Mu. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Semuanya tersingkap. Dan Engkau adalah firman yang menjadi sumber jawaban kami. Bersyukur Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus jadi bagian kita untuk siang hari ini. Kebaikan Tuhan mengantarkan kita ada sampai hari ini. Jikalau kita mengingat seperti Daud berkata, jika aku mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Membalas kasih Tuhan tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan, seperti seseorang memberikan gift atau sesuatu yang pada akhirnya berkata, aku sudah berbuat baik. Tetapi yang Allah maksudkan bagaimana merespon kebaikan Tuhan yang menjadi bagian cara membalas, yaitu Roma 12 berkata dengan mempersembahkan tubuh ini, hidup ini untuk Tuhan. Selanjutnya, dalam mempersembahkan itu, masuk dalam lingkup apa yang disebut peribadatan. Alkitab memberikan penjelasan dari apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan dalam beribadah dengan janji-janji Tuhan. Alkitab mencatat 2.600 janji Tuhan yang harus terrealisasi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, engkau disertai, diberkati, diangkat, disembuhkan, dipulihkan, dibuat berhasil. Dari 2.600 janji Tuhan, sudah berapa banyak janji Tuhan terrealisasi dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mulai menghitung-hitung berkat Tuhan, maka kita akan beribadah yang di dalamnya ada janji Tuhan. 3 hal yang didapat dalam kita beribadah. Yang pertama, aku akan memberkati roti makananmu. Aku akan memberkati air minumanmu. Aku akan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Dengan kata lain, Allah memberikan jaminan kesehatan ketika kita beribadah. Dalam Keluaran 23 ayat 25. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Hambanya, Bapak Ibu Gembala dan jemaat Tuhan, buat kesempatan dan kepercayaan dalam pelayanan di siang hari ini. Mari kita membuka Alkitab. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, sampai yang ke-18. Wahyu 3, ayat 17, sampai 18. Bunyi firman Tuhan demikian. Dapat katakan amin? Amin. Haleluya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Puji Tuhan. Tema atau judul khotbah. 3 hal yang bernilai. Ketika Rasul Yohanes disingkirkan atau diasingkan di Pulau Patmos, menurut mereka, dengan diasingkan, disingkirkan, pemberitaan tentang firman Tuhan tidak akan ada lagi. Jadi para pembenci kekristenan, dengan kata lain, diasingkan supaya mati karena di Pulau Patmos ini ada pulau beracun. Di pulau ini begitu banyak hewan melata yang berbisa. Di antaranya ular-ular kobra dan kalajengking. Apabila disengat, tidak bertahan 1 jam, is dead. Di balik keberadaan ini, justru Allah memberikan inspirasi atau wahyu kepada hamba Tuhan ini untuk mengungkapkan keberadaan dari umat-umat Tuhan yang diwakili oleh 7 sidang jemaat Tuhan. Diminta ngorbakan untuk supaya disuratin atau dikirimi atau diberikan peringatan. Di antara jemaat Efesus, Sardis, Smyrna, Tarsis, Laodikia, dan Philadelphia. Keadaan daripada jemaat-jemaat ini mewakili dari umat-umat yang ada sampai saat ini. Khusus kepada jemaat yang ada di Laodikia. Ya. Jemaat yang ada di Laodikia ini, dari pengertian Laodikia antara panas, dingin, ataupun tidak memiliki ketetapan. Sehingga disebut jemaat suam kuku. Kalau kita orang Manado, suam kuku dibilang lau-lau. Gitu. Lau-lau maksudnya. Apakah ada hubungannya dengan Laodikia ini? Ya. Nah, lau-lau, ya. Nah, lau-lau ngana. Maksudnya enggak jelas, enggak panas, enggak dingin. Ternyata keadaan ini menurut Tuhan, jikalau keadaan jemaat Tuhan yang tidak jelas, yang tidak panas, tidak dingin, tidak mampu bersikap, dengan kata lain jemaat yang punya pola mendua hati, maka menurut Tuhan akan dimuntahkan atau dibuang dari lingkar liut keberadaan daripada pola keselamatan yang Tuhan rancang. Keberadaan jemaat Tuhan, sekalipun jemaat Tuhan menurut materinya, mereka secara finansial sangat berkecukupan. Karena Laodikia, kota ini pada zaman itu disebut kota metropol yang salah satunya di Efesus dan Korintus, disamakan dengan peradaban manusia yang ada pada saat itu sangat luar biasa pada abad pertama. Ya. Dari keadaan ini, kota ini juga dikenal dengan kota perdagangan, sehingga transaksi keuangan luar biasa. Dan pada akhirnya berdampak kepada jemaat-jemaat secara materi adalah jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Namun ternyata pola materi ini menurut Tuhan tidak sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Karena mereka fokus kepada keadaan materi. Bahkan bukan cuma fokus, menurut pengakuan mereka, mereka kaya, berkelimpahan, tidak berkekurangan. Wow. Kalau kita manusia, salah satu standar parameter kebahagiaan adalah
ketika segala sesuatu sudah tercukupi, alias tidak berkekurangan. Itu menjadi standar kebahagiaan dan keberhasilan. Tetapi orang-orang atau jemaat di Laodikia ternyata keadaan ini yang mereka bersifat kepada faktor kebendaan, sehingga pola hedonisme orang-orang ini sudah melupakan hal yang lebih utama adalah kehidupan rohani atau nilai-nilai spiritualnya. Sebab kalau menurut Tuhan, apa yang engkau ingatkan, apa yang engkau inginkan, menurut engkau sudah berkelebihan, berkecukupan, tidak sesuai dengan pandangan Tuhan. Dengan kata lain, hal-hal materi ini tidak menjadi jaminan bahwa engkau sudah masuk pada taraf kebahagiaan dan keselamatan menurut Tuhan. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 3 ini, Rasul Yohanes juga menulis, 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Janganlah engkau mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala kemegahannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jikalau pola anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hanya pola kepada faktor materi, maka dia kehilangan segala-galanya. Seperti pengakuan dengan teguran Tuhan, bahwa menurut pengakuan jemaat, bahwa engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Itu benar. Aku, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau apa, menurut Tuhan, engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. 5 hal ini. Dari keadaan ini, maka ada hal yang bernilai, yang 3 hal yang Tuhan inginkan dari 5 hal yang diprioriti oleh jemaat Tuhan. Apa itu? Nah, ini lihat. Yang Tuhan katakan, ayat 18. Aku nasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi karena pengakuan umat Tuhan begitu kaya, tapi menurut Tuhan engkau miskin, buta, telanjang, dan malah melarat. Dalam keadaan ini, yang prioritas, Anda harus ambil atau beli yang paling bernilai itu. Apa itu? Emas. Sekali lagi, ini saya bukan dagangannya. Ya. Emas, tapi menurut Tuhan apa emas itu? Ya, beli emas itu, maksudnya inilah yang sangat bernilai dari keadaan yang engkau alamin, yang engkau miliki. Tuhan tidak pernah membenci kekayaan, dan justru Allah yang memberkati jemaat Tuhan supaya menjadi kaya. Dalam sejarah Alkitab, orang-orang, anak-anak Tuhan diberkati luar biasa. Tujuannya supaya dibuktikan janji-janji Tuhan, ya dan amin. Apabila kita takut akan Tuhan, maka aku akan memberkati engkau dengan segala keadaan. Nah, tetapi kalau sampai engkau cuman priority dengan keadaan faktor-faktor materi, kebendaan itu, sesungguhnya kita sudah kehilangan semuanya itu. Ada hal yang lebih prioritas. Karena hal-hal yang sementara ini, atau keberadaan kita, dunia ini, tubuh kita ini, yang Alkitab katakan dalam Mazmur 90, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Kelebihannya adalah kesusahan dan penderitaan. Untuk mencapai target 70 tahun. Manusianya ini banting tulang, tulang banting. Bangun pagi, pulang malam, ataupun pulang pagi. Cuman apa? Hal
yang sementara daging ini. Namun syarat mati tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak harus karena abjad. Kalau abjad nama kita, maka dia duluan dipanggil oleh Tuhan. Tidak. Kapanpun, dimanapun, saat kapan Tuhan bisa panggil. Dengan kata lain, nilai kekekalan manusia cuman sementara. Alkitab memberikan penjelasan. Eksistensi atau keberadaan manusia seperti bunga dan rumput. Mekar di pagi hari, layu di sore hari. Bahkan Yakobus berkata, keberadaan manusia itu hanya seperti uap. Anda ibu-ibu atau kita masak air, tiba-tiba diangkat, tutupnya menguap. Sepersekian detik hilang. Menurut Tuhan. Nah, karena keberadaan manusia yang terbatas ini, Allah memberikan satu nilai yang kepastian, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam kehidupan kekal ini, ya, perhatikan, kehidupan kekal ini bukan cuman berbicara sementara. Makanya bagi kita kekristenan, kematian awal dari kehidupan kekal. Ya, kenapa? Karena kita cuman sementara di bumi ini. Ya. Nanti ada kehidupan kekal yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Seorang peneliti masalah sosial dan seorang filsuf, Profesor Raymond Mondi, pernah meneliti, dia bukan hamba Tuhan, tapi agnostik. Dia pernah meneliti, apakah setelah manusia mati, ada kehidupan atau tidak. Suatu ketika dalam sesi dia mengajar di kampus, para mahasiswa bertanya, Prof, tolong buktikan atau berikan statement atau pernyataan secara ilmiah. Apakah manusia yang hidup ini setelah mati ada kehidupan atau seperti binatang, kambing yang mati selesai? Profesor Raymond minta waktu, paling tidak sebulan. Dia juga penasaran, ingin membuktikan. Akhirnya dia survei, mengumpulkan sampel 100 orang yang pernah mati. Dia datangin, dia isi data, tolong ceritakan, waktu engkau mati, apa yang engkau lihat, apa yang engkau alami di dunia lain itu. Ini pernah mati, bukan mati suri. Pernah mati dan hidup kembali. Dari 100 orang ini, mereka mulai memberikan pernyataan. Ada 3 pernyataan, 100 orang menjawab, ya 90% 3 jawaban yang sama. Yang pertama, mereka berkata, waktu aku mati. Coba ini perhatiin ya. Kita semua akan ke sana. Ya, cuman masalah waktu saja tadi. Ya, karena kehidupan tadi yang saya katakan cuman sementara. Alkitab sudah memberikan penjelasan. Mereka memberikan jawaban bahwa waktu aku mati, aku terangkat dan aku melihat diriku sendiri atau tubuh atau jasadku itu. Dan orang-orang yang terkasih, apakah istri, suami, anak, orang tua, sahabat, meratapi jasad itu. Nah, yang pertama jawaban. Sementara aku melihat, ya, tiba-tiba aku sudah ada di ruangan yang paling gelap yang pernah dia tahu. Jawaban kedua. Dia tidak tahu di mana adakah makhluk apapun,
ataupun ada kehidupan di ruang yang gelap. Dalam keadaan itu, dia bingung. Saya ada di mana? Ini secara ilmiah ya, untuk membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, dalam keadaan itu, dia melihat ada cahaya yang sangat terang. Sangat terang, jawaban ketiga, ya. Namun cahaya itu tidak membutakan matanya. Di balik cahaya dia mendengar namanya dipanggil Raymond. Siapa engkau? Ya. Dia melihat dan makin mendengar, dia masuk di ruangan itu dan pada saat dia berteriak, ya, kenapa aku ada di sini? Dan dia mendengar suara itu, kembalilah engkau. Dan pada saat dia dengar kembali, hidup lagi orang-orang ini. Ya. Kesimpulan. Mereka berkata, ternyata benar. Setelah kematian, ada kehidupan. Ya. Pertanyaannya begini. Apakah kehidupan kekal kita ada di sorga atau di neraka? Bukan karena Tuhan. Tetapi semua adalah dalam pilihan saya dan saudara. Di mana? Di saat kita masih hidup di dunia ini. Haleluya. Jadi tentukan pilihanmu dari sekarang maksudnya. Ya. Kekekalan di neraka atau kekekalan di surga. Yang jelas setelah kematian ada kehidupan. Makanya Allah di dalam diri Yesus Kristus harus datang ke dunia ini untuk menebus dosa saya dan saudara, supaya kita dari kematian dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Nah, kita lanjut. Apa yang dinasihatkan oleh Tuhan untuk membeli emas murni? Ya, saya ambil kata membeli di sini agak bagus dengan pengertian. Membeli di sini pakai kata agorasai, seperti bukan orang bertransaksi waktu membeli umpamanya sembako, kasih duit. Tetapi kata agorasai ini sesuatu yang didatangkan dengan korban, barter. Ini loh hidup saya dan saya berikan. Itu membeli. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan, emas melambangkan kemuliaan yang dari Tuhan, Anda harus memberi hidup ini kepada Tuhan. Karena itu yang paling bernilai menurut Tuhan. Haleluya. Sehingga Roma 12 berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Itu kata agorasai. Nah, jikalau kita mendapatkan nilai yang paling bernilai itu, yaitu emas, maka otomatis kita sudah berkorban. Haleluya. Haleluya. Setiap transaksi itu kan korban. Coba Anda membeli sesuatu yang harga 100.000. Itu menjadi korban, kenapa? Itu barang dari engkau. Dan Anda transaksi, ketika Anda transaksi, baru barang itu engkau dapatkan. Haleluya. Nah, namun keadaan waktu engkau membeli nilai yang paling murni ini, yaitu emas murni itu, bukan nilai berbicara materi, tapi caranya hidupmu itu engkau harus berikan kepada Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan yang dimaksudkan Allah. Haleluya. Jadi ada korban. Bagaimana engkau mendapatkan kemuliaan? Kembali lagi kepada Tuhan. Cuman beribadah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Tidak fokus kepada faktor materi. Sebab apa tadi dikatakan? Korintus berkata bahwa hal-hal yang kelihatan hanya bersifat sementara. Nah, faktor-faktor materi ini dikatakan 1 Yohanes pasal 2 sedang lenyap dengan segala kemegahannya. Apa yang tidak lenyap
Yaitu belilah emas itu, yaitu kemuliaan yang dari Tuhan. Shekinah glory, supaya apa? Kemuliaan yang dari Tuhan untuk menjadi bekal saya dan saudara bersama dengan Kristus dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kenapa? Karena itu yang tadi dikatakan, waktu kita, ya lagu bilang, ku tak membawa saat ku datang ke dunia ini dan pergi juga tidak membawa apa-apa. Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku pergi. Tidak ada dari kita, sekalipun kita mendapatkan warisan dari orang tua kita yang konglomerat, tiba-tiba waktu lahir sudah bawa emas, nggak usah banyak-banyak ya, 1 ons ya digelang. Terus kalung salib ya 1 ons ya, atau jam tangan Philip Patek ataupun Rolex ya sudah ada. Tiba-tiba bilang, wah ini orang kaya ini. Tidak. Keberadaan kita nol. Inilah keadaan manusia. Dan waktu kita lahir, kita tidak lahir sendiri. Karena ditolong oleh Tuhan. Melalui orang-orang yang ada. Setelah kita mau jadi besar, ada orang yang tolong kita. Ayah ibu kita yang menolong supaya jadi besar. Untuk jadi orang berhasil, kita sekolah. Siapa yang membuat kita pintar? Guru-guru kita. Ya. Dan untuk jadi sukses, Anda tidak sendiri, Anda berumah tangga. Ada suami, ada istrimu yang membuat engkau sukses. Dan lebih daripada itu, kalau engkau ada sampai saat ini, apa yang fasilitas yang melekat dalam diri kita? Orang suka bercanda. Dalam dirimu itu, outfitmu kira-kira berapa duit? Ya, mungkin Bapak Ibu bilang, ya setiap saya berjalan, outfit saya ya 10-20 juta. Di luar jam tangan dan perhiasan yang saya pakai. Oh, itu luar biasa. Hidup itu maksudnya, Allah perlengkapi seperti pemazmur berkata, siapakah manusia, siapakah anak manusia sehingga engkau mendatangi dan engkau memberikan dia kemuliaan. Tapi dikatakan itu cuma sementara. Cuma sementara. Ya, apalagi kita orang Indonesia. Usia yang sangat potensial, usia 25 sampai 55 tahun. Ya lebih daripada itu kan sudah banyak sakit-sakit ya. Ya Pak Gembala ya, Pak Kem ya. Dulu sehat-sehat udah sakit asam urat ya. Kolesterol ya. Padahal sehat-sehat. Ya. Naik tangga 1 lantai langsung ngos-ngosan. Jadi lihat, nilai manusia makin lama makin menurun. Karena nilai manusia makin lama makin menurun, maka Tuhan bilang, belilah emas itu, yaitu kemuliaan yang tidak turun nilainya. Haleluya. Inilah kemuliaan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk mendapatkan itu. Hidup ini yang kita berikan. Aku rasai itu. Haleluya. Yang kedua, apa yang dikategorikan Tuhan untuk kita ambil dan kita miliki? Ya. Kemurnian itu, kemuliaan, iman yang sejati, serta kesetiaan. Itu diidentikan nilainya seperti emas. Bahkan hari-hari ini orang berkata, Allah investasikan emas ya, karena bernilai. Yang kedua, yang Tuhan katakan, belilah apa yang harus dibeli. Ya. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli, pertama, daripada siapa? Daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Jadi bukan cuman kaya yang pola faktor kebendaan tadi, tapi jadi kaya. Kata kaya di sini memakai kata hal yang dilimpahi secara spiritual.
Nah, apabila spiritual nilai rohani kita baik, maka damai dan tenanglah kita. Ini makanya dia bilang faktor tekanan jiwanya. Kalau jiwanya oke, pasti kita kuat. Belum tentu faktor materi yang ada semua membuat jiwa kita tenang. Tidak. Tapi kalau nilai kemuliaan rohani itu ada bagi kita, maka kita akan sangat berarti. Ada kualitas hidup yang baik. Haleluya. Yang kedua, yang harus dibeli atau menjadi korban, yang harus kita perjuangkan, yang kedua adalah membeli apa? Pakaian putih. Kenapa dianjurkan membeli pakaian putih? Putih lambang-lambang kekudusan. Ya. Bahkan surga diidentikan dengan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang benar dan baik disimbolkan memakai pakaian putih. Ya. Ini cuma simbol. Pakaian putih adalah kemurnian dan kebenaran. Pola perbuatan yang baik dan benar menentukan kita untuk bekal ke depan nanti. Kita zaman old ya, orang tua dulu ya. Waktu kita mau ke sekolah, orang tua suka menyiapin bekal, tapi nggak bawa bekal. Jadi sekolah kita jam 7, jam 5 kita sudah mandi, ya, siapin baju segala macam, dan orang tua sudah membekali kita dengan cara apa? Makan dulu. Ya, memang kita nggak bawa bekal ke sekolah seperti sekarang. Makan. Apa tujuan? Orang tua suka bilang, kamu harus makan supaya kamu kuat dan mampu berpikir cerdas. Sebab kalau lapar, bagaimana Anda mampu berpikir? Oh iya juga. Dan ternyata produk-produk zaman old itu anak-anaknya cerdas. Anak-anak cerdas bukan cuma IQ-nya tetapi mentalnya juga luar biasa. Ya berbeda dengan zaman now yang sudah tersedia semuanya, anak-anak tinggal jangankan minta, klik saja, dia pasti nongol. Ya. Kemudahan-kemudahan itulah yang menjadikan kita punya mental kuat atau tidak. Nah, beli pakaian apa tujuannya dikatakan? Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Dengan kata lain, kalau kita tidak memiliki pola kebenaran, maka segala kehinaan ataupun hal-hal yang membuat kita jadi malu akan tersingkap. Ini maksudnya dosa. Berhenti, tanggalkan perbuatan dosa itu, dan ambil atau beli pakaian putih. Haleluya. Lagu sekolah minggu, saya ingat. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Nah itu lagu-lagu sekolah minggu, zaman saya mungkin ya. Nah kenapa? Pakaian putih harus dikenakan sebab manusia tanpa pakaian maka akan terlihat ketelanjangannya. Ini berbicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Supaya anak-anak Tuhan terproteksi dengan darah Kristus. Haleluya. Terproteksi oleh darah Kristus. Segala bentuk serangan kuasa kegelapan, sakit, penyakit dilalukan. Apabila kita berpakaian putih. Yaitu pola perbuatan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jikalau keadaan ini yang harus selalu dikatakan bahwa kita harus ambil berkorban, bagaimana cara mendapatkan itu? Nah ini. Caranya cuman datang kepada Tuhan. Ya. Dampak yang dikatakan orang yang datang kepada Tuhan, ya,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62. Daripadanya lah keselamatanku. Orang-oranglah yang berpakaian putih itulah yang akan datang kepada persekutuan anak-anak Tuhan. Haleluya. Ya contohnya secara logika nggak mungkin kalau kita normal, waras, kita datang beribadah, bersekutu, kita telanjang. Enggak. Harus berpakaian. Kenapa tujuannya? Karena kita normal. Apa tujuannya? Memproteksi, melindungi, dan menutupi segala bentuk rasa malu kita. Nah, Allah menyarankan, beli pakaian putih itu. Sebab kalau engkau tidak ambil mengenakan pakaian putih, maka dosa akan terkuak. Haleluya. Kalau dosa terkuak, pasti ada rasa malu. Ya. Supaya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Ambil pakaian putih, yaitu kebenaran pola-pola perbuatan yang baik dan benar. Itu yang dimaksudkan. Yang ketiga, apa yang disarankan oleh Tuhan supaya kita ambil dan miliki di 3 nilai yang berbeda itu, yang luar biasa. Yang ketiga, belilah minyak untuk apa? Melumasi matamu supaya engkau apa? Dapat melihat. Berapa banyak dari kita tertutupi mata rohani kita oleh pola dunia. Supaya jadi sehat, beli minyak itu. Apa? Urapan Tuhan. Harus ada, harus turun atas kehidupan saya. Urapan Tuhan mendatangkan sukacita. Karena dunia ini sedang masuk dalam pola penderitaan. Yang ada keluhan, ketakutan oleh karena penderitaan. Tetapi Tuhan sarankan, belilah minyak itu. Apa tujuan fungsinya? Yaitu olesi di mata kita. Memang mungkin kita melihat, tapi berapa banyak hari-hari ini, oleh karena dosa persoalan dunia ini, maka kita sudah tidak melihat kasih Tuhan. Kita sudah tidak melihat pertolongan Tuhan. Kita sudah tidak melihat berkat Tuhan ada disiapin di depan mata kita. Kenapa? Karena tertutupi oleh pola dosa ini. Ya. Caranya dikatakan, belilah minyak. Tadi saya katakan, beli bukan memberikan sesuatu, barang, tetapi hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan. Aku rasai itu sesuatu yang diberikan kepada Tuhan. Dampaknya dikatakan, kita mendapatkan obat untuk mengoles mata kita, supaya mata kita dapat melihat segala kemuliaan, kebaikan, berkat, dan pertolongan Tuhan berlaku atas kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Caranya apa? Kemuliaan, keberkatan, kasih Kristus kita tidak dapat melihat kalau mata kita tertutupi oleh dengan pola dosa. Tidak bisa. Caranya, belilah minyak itu, olesi apa? Tujuannya supaya kita dapat melihat. Haleluya. Kalau kita sudah mendapatkan 3 nilai ini, dengan korban hal yang bernilai, yaitu emas, berbicara tentang kemuliaan, kemurnian, iman yang teruji, ya, yang dampaknya dikatakan kita akan kuat. Sedangkan pakaian putih berbicara tentang kemurnian hidup, alias kekudusan hidup kita dengan pola perbuatan yang baik dan benar. Kudus tidaknya kita akan dampak ataupun terlihat di perbuatan kita. Ya, kita tidak saling menghakimi. Kita tidak mampu menguduskan diri, tapi Tuhanlah yang menguduskan kita dengan cara apa? Apabila kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya, Dia akan menguduskan kita. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa segala sesuatu yang tertutupi
oleh pola dosa. Pepatah lama berkata, bangkai itu mau disimpan sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, tetap juga dia akan menguap tercium. Dosa pun demikian. Makanya caranya beli pakaian putih. Ambil dan kita kenakan supaya dapat menutupi segala ketelanjangan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, belilah atau ambil berkorban untuk mendapatkan minyak itu, ya. Kalau secara spesifik dikatakan bagaimana pengurapan Roh Kudus kita butuhkan supaya kita mendapatkan hikmat dari Tuhan dalam menghadapi situasi dunia yang tidak bersahabat ini, dunia yang begitu masuk kepada pola penderitaan. Tapi apabila mata kita diolesi dengannya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan disiapkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Sedangkan seluruh keberadaan materi yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anda lihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang membeli 3 hal ini, mereka orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang disertai oleh Tuhan, orang-orang yang dibuat berhasil, bukan cuma saat ini, tetapi yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati berbagai mereka mendengar menjadi pelaku.